Perang melawan stunting. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan subscribe, like dan share ya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Strategi memenangi perang. 1. Kenali musuh. 2. Susun strategi. 3. Siapkan pasukan. 4. Mulai berperang. 5. Monitoring evaluasi strategi, pasukan dan kondisi peperangan. 1. Kenali musuh. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih pendek dari standar usianya. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sumber, Perpres 72 tahun 2021. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi. Intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Apa penyebabnya? Faktor penyebab stunting. 1. Praktek pengasuhan yang tidak baik. 2. Kurangnya akses ke makanan bergizi. 3. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. 4. Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Bagaimana proses terjadi stunting? A. Ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia. B. Kemudian saat hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang mencukupi. C. Dan ibu hidup di lingkungan dengan sanitasi kurang memadai. Apa saja dampak stunting? Stunting memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan daya saing. Bagaimana pemetaan dampaknya? Dampak jangka pendek. 1. Terganggunya perkembangan otak. 2. Kecerdasan berkurang. 3. Gangguan pertumbuhan fisik. 4. Gangguan metabolisme dalam tubuh. Dampak jangka panjang. 1. Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. 2. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. 3. Meningkatnya risiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua. Proporsi stunting, tinggi badan per umur. Pada balita menurut Provinsi, SSGBI 2019. Laporan UNICEF tentang situasi anak Indonesia tahun 2020. 2. Susun strategi. Penurunan angka stunting 5 tahun lalu di 37% sudah turun menjadi 27,6% di 2019. Target kita 2024 itu 14%, sudah didesain konsolidasi anggarannya, programnya, semuanya.
kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana, Kamis, tanggal 28 Januari tahun 2021. Tren prevalensi stunting Indonesia tahun 2007 sampai 2019. Target penurunan stunting RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Platform konvergensi untuk percepatan Client Center Approach. 1. Refleksi. 1. Pelayanan sektoral, fragmentasi. 2. Fokus jangkauan pelayanan terbatas, narrow targeting, pada anak stunting. 3. Merespon masalah yang aktual secara reaktif. 4. Fokus pada pelayanan berbasis kegiatan pada masing-masing kementerian atau lembaga. Harapan. 1. Pelayanan terpadu dan berkelanjutan, one-stop services. 2. Fokus pada upaya preventif dan outreach, menjangkau seluruh keluarga yang memiliki atau berpotensi melahirkan anak stunting melalui perencanaan kehidupan berkeluarga. 3. Monef terpadu. Platform konvergensi untuk percepatan Client Center Approach. 2. Pemerintah pusat dan provinsi bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, enabling environment. Fokus pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten, kota sampai ke desa. Penetapan ukuran target penurunan stunting per provinsi dan kabupaten, kota merupakan gerakan gotong royong. Memobilisasi kekuatan akar rumput. Platform konvergensi untuk percepatan, Client Center Approach. 3. Model multi-level, sektor. Penetrasi model multi-level menitik beratkan pada pola koordinasi lintas sektor dengan memperhatikan sistem pemerintahan yang ada. Gotong royong multi-level dengan multi-sektor untuk percepatan penurunan stunting, konvergensi. BKKBN Pusat. Perwakilan, 33. PKB, PLKB, 30.000 orang. PPKBD dan sub-PPKBD, 1,2 juta orang. Perpres 72/2021, percepatan penurunan stunting. Tujuan. 1. Menurunkan prevalensi stunting. 2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. 3. Menjamin pemenuhan asupan gizi. 4. Memperbaiki pola asuh. 5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Pilar Stranas. 1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota, dan pemerintah desa. 2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. 3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota, dan pemerintah desa. 4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Rencana Aksi Nasional Pendekatan Keluarga. 1. Penyediaan data keluarga berisiko stunting. 2. Pendampingan keluarga berisiko stunting. 3.
Pendampingan semua calon pengantin atau calon pus. 4. Surveillance keluarga berisiko stunting. 5. Audit kasus stunting. Kelompok sasaran. 1. Remaja. 2. Calon pengantin. 3. Ibu hamil dan ibu pasca persalinan. 4. Ibu menyusui. 5. Anak berusia 0 sampai 59 bulan. Fokus. Sensitif. Kemiskinan. Pendidikan. Sanitasi. Air bersih. Spesifik. Pranikah. Hamil. Masa interval. Kebijakan dan strategi program percepatan penurunan stunting. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, RAN-PASTI. Penajaman intervensi, hulu, dengan prioritas mencegah lahirnya anak stunting. Program inkubasi. Critical Success Factor. Memastikan keluarga mampu mempersiapkan kehidupan berkeluarga. 1. Mempersiapkan kesehatan calon pengantin atau calon ibu. 2. Memastikan asuhan ibu hamil dan ibu pasca melahirkan dilakukan sesuai standar. 3. Mendampingi ibu menyusui dan pengasuhan 1000 HPK. Finalisasi, penyediaan data, pendampingan dan surveillance keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting. 1. Mempertajam intervensi pranikah, hamil dan masa interval. Siklus terjadinya stunting. Mari kita lihat dari gambar di bawah ini. 2. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kecepatan data melalui SIMKAH, Sistem Informasi Manajemen Nikah, LSIMIL, Elektronik Siap Nikah dan Hamil, HDW, Human Development Worker, PPGM, Elektronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. 3. Pendamping keluarga, bidan, kader TPPKK, kader KB. Bekerja sebagai teamwork yang solid yang dikoordinir oleh bidan atau PKK desa. Tugas. 1. Mendeteksi dini faktor resiko stunting, spesifik dan sensitif. 2. Pendampingan dan surveillance. A. Penyuluhan. B. Fasilitasi pelayan rujukan. C. Penerimaan bantuan sosial. Sasaran pendampingan keluarga, Katin, ibu hamil, pasca persalinan, dan anak umur 0 sampai 5 tahun. 4. Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting, TPPS, tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, tingkat kecamatan, tingkat desa. Kesimpulan strategi. 1. Gotong royong, konvergen. 2. Sasaran seluruh keluarga. 3. Penajaman intervensi, hulu, dengan prioritas mencegah lahirnya anak stunting. 4. Program inkubasi, pranikah, hamil dan masa interval. 5. Pendampingan keluarga, demand creation, perubahan perilaku dan data aktual, beresiko stunting. 6. Manajemen operasional, efektif, TPPS. 3. Siapkan pasukan. 1. Penyuluh KB atau PLKB sebanyak 30.000 orang dari tenaga PNS dan non-PNS. 2. Tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, kader TPPKK dan kader KB sebanyak 600.000 orang. Kriteria dan komposisi.
Bidan. Kriteria, ijazah pendidikan bidan, kemampuan komunikasi, kemampuan gadget. Komposisi, ideal, bidan. Jika tidak tersedia bidan maka bisa digantikan dengan tenaga kesehatan lain. Minimal satu tim di desa terdapat bidan. Kader TPPKK. Kriteria, pengurus anggota TPPKK, SK, berdomisili di desa, kelurahan, kemampuan komunikasi, kemampuan gadget. Komposisi, dapat berasal dari pengurus ataupun anggota dari Pokja I sampai dengan Pokja 4. Kader KB. Kriteria, pengurus anggota IMP, SK, berdomisili di desa, kelurahan, kemampuan komunikasi, kemampuan gadget. Komposisi, PPKBD, Sub PKKBD, Kader Poktan, Kader Dasawisma, tenaga penggerak program, desa, kader organisasi agama, kemasyarakat, TOMA-TOGA. Pembagian peran dari masing-masing pihak tim pendamping keluarga. Bidan sebagai koordinator dan pemberi pelayanan medis. Kader TPPKK sebagai penggerak dan fasilitator atau mediator. Kader KB sebagai pencatatan dan pelaporan data pendampingan. Pelaksanaan pelatihan TPK. Training of Trainers, TOT. Pelatihan fasilitator dengan metode tatap muka, klasikal. Orientasi bagi kader dengan metode tatap muka. Senjata perang. 1. Kebijakan program, kegiatan dan anggaran. 2. Fasilitas kesehatan. 3. Sistem aplikasi, LCMIL, EHDW, EPPGM, SIMKA. 4. Media-media informasi dan buku bacaan. 5. Bantuan sosial. 4. Mulai perang. Target antara percepatan penurunan stunting. Layanan intervensi spesifik sebanyak 9 indikator di dalam gambar. Layanan intervensi sensitif sebanyak 11 indikator di dalam gambar. Indikator Stranas untuk Pemda Kabupaten Kota. Kelompok sasaran. 1. Calon pengantin atau remaja. 2. Ibu hamil. 3. Ibu masa interval. 4. Balita umur 0 sampai 59 bulan. Pendampingan keluarga berkelanjutan. 1. Calon pengantin. 2. Pasangan usia subur. 3. Masa kehamilan. 4. Masa nifas. 5. Balita 023 BULAN. 6. Balita 059 BULAN. Pendekatan keluarga berisiko stunting. Sasaran. 1. Katin atau prakonsepsi. 2. Ibu hamil. 3. Ibu pasca persalinan. 4. Anak umur 0 sampai 23 bulan. 5. Anak umur 24 sampai 59 bulan. Mari kita cermati dan pelajari gambar ini. 5. Monitoring evaluasi. Struktur tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten kota. Struktur tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan. Struktur tim percepatan penurunan stunting tingkat desa atau kelurahan. Alur data, penapisan dan surveilan, menyiapkan dan melaporkan. Kegiatan prioritas meliputi A. Perdataan dan penapisan keluarga berisiko stunting yang termutakhir. B.
Pendataan dan penapisan keluarga prasejahtera. C. Pendataan dan penapisan keluarga berisiko stunting yang menerima fasilitas lingkungan sehat. Bersama kita bisa bersinergi bagi bangsa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.